Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ulfa. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Qadzaf tanpa adanya saksi. Baiklah, Qadzaf adalah menuduh berzina atau melakukan liwat. Qadzaf bisa juga berlaku dalam tindak pidana takzir, yaitu terhadap segala bentuk tuduhan yang diharamkan bagi setiap muslim. Umpamanya menuduh orang lain melakukan pencurian, menuduh orang lain meminum minuman keras, dan lain sebagainya. Dan hadis-hadis yang bersangkutan dengan hadis Qadzaf, hadis pertama adalah Hadatsana Ishaqu bin Yusufa hadatsana Fudail ibnu Ghazwan an ibnu Abi Nuaim an Abi Hurairah qala sami'tu Nabi Taubati sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyuma rajulin fadhafa mamlukahu wa huwa bari'un mimma qala aqama alaihi al-hadda yawmal qiyamah illa ayyakuna kama qala, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Fudail bin Ghazwan dari Ibnu Abu Nuaim dari Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Nabi bersabda, laki-laki mana saja yang menuduh budaknya berbuat zina sedangkan dia terlepas dari tuduhan tersebut, maka pada hari kiamat akan ditegakkan hukuman had kepadanya kecuali jika memang benar sebagaimana yang ia tuduhkan. Hadis riwayat Ahmad Sahih menurut Syu'aib Al-Arnud. Kemudian hadis yang kedua, baiklah saya akan bacakan artinya saja. Yang artinya ketika turun ayat yang membebaskanku tentang perzinaan, Rasulullah SAW berdiri di mimbar. Kemudian beliau menyebutkan hal itu dan membaca Al-Quran. Setelah turun, beliau memerintahkan 2 orang laki-laki dan seorang perempuan agar dicambuk sebagai hukumannya. Hadis riwayat Ahmad dan 4 orang imam. Al-Bukhari memberikan isyarat terhadap hadis ini. Kemudian hadis ketiga, yaitu yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang diberikan atau dikabulkan sesuai dengan pengakuannya, tentu akan banyak orang yang menuntut harta dan darah satu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegaskan oleh orang yang menuntut dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari atau tuduhan. Kemudian hadis keempat, yang artinya jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Dan para sahabat pun bertanya, apa itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina wanita mukminah yang tidak tahu menahu serta terjaga kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2766. Nah, dalil yang tentang hadis Qadzaf ini yaitu seperti surah An-Nur ayat 4, di mana artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka deralah mereka itu 80 kali derah. Dan janganlah kalian terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu memperbaiki dirinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian ada 3 sanksi hukuman yang ditimpakan kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti. Yang pertama, dikenai hukuman dera sebanyak 80 kali. Yang kedua, kesaksiannya tidak dapat diterima buat selama-lamanya. Yang ketiga, dicap sebagai orang fasik dan bukan orang adil, baik menurut Allah maupun menurut manusia. Sedangkan menurut negara kita yang mengatur undang-undang tentang menuduh seorang tanpa bukti, yaitu jika menuduh tanpa bukti terdapat dalam pasal 31 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu. Jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya dengan diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya, yaitu 4 tahun. Unsur-unsur pasal 311 ayat 1 KUHP adalah: 1. Seseorang. Yang kedua, menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Ketiga, orang yang menuduh tidak dapat memberikan pembuktian tuduhannya itu, dan jika tuduhan tersebut diketahui tidak benar.
Baiklah, sekian dari saya. Jika banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.